Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membangun konsep diri anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang konsep diri secara umum dan dampak-dampaknya Pak Eman, dan sekarang kita akan coba memfokuskan perhatian kita pada bagaimana membangun konsep diri anak. Nah, di dalam hal ini Pak Eman, apakah seorang anak itu membutuhkan akan konsep diri? Setiap anak itu mempunyai konsep diri. Yang perlu kita lakukan adalah membangunnya, sehingga konsep diri ini bisa terbangun dengan baik dan positif. Nah, itu yang seperti apa yang baik dan positif itu, Pak? Ada beberapa ciri yang kita bisa lihat, bisa dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu yang pertama, anak yang baik, sehat, konsep dirinya biasanya ditunjukkan oleh tingkah lakunya yang relatif bebas dan gembira. Mereka merasa bebas dari rasa takut berlebihan atau perasaan sedih terus-menerus, dan mereka juga relatif mudah mengendalikan kemarahan. Mereka mudah menunjukkan perasaan mereka yang sebenarnya dan dapat mengkomunikasikan diri dengan jelas. Dan kemudian hal yang berikutnya adalah mereka juga lebih disukai di dalam pergaulan, karena mereka tampil menyenangkan. Juga biasanya mereka lebih suka menolong dan lebih menyukai persahabatan. Jadi konsep diri dapat membuat anak tampil lebih menyenangkan, ya Pak ya? Iya, betul. Apakah Pak Heman dapat menjelaskan hubungannya nih dari konsep diri yang sehat dan membuat anak jadi lebih disukai? Biasanya anak yang sehat itu akan melihat dirinya secara positif, karena anak menilai dirinya pantas untuk dikasihi dan mendapat perhatian. Jadi dia tidak perlu bertingkah laku aneh atau membuat masalah untuk menarik perhatian orang lain. Karena mereka memandang diri positif, mereka juga umumnya memandang orang lain secara positif juga. Sehingga mereka tidak perlu memusuhi, menyerang orang lain, atau sebaliknya menarik diri dari orang lain. Sebaliknya, anak yang memiliki konsep diri yang sehat juga banyak terdorong untuk memperhatikan dan menolong orang lain karena mereka merasa gembira dan menganggap dirinya cukup beruntung. Nah, dalam hal ini apakah anak tersebut yang mempunyai konsep diri yang begitu baik, ya Pak ya, tidak lalu menyendiri gitu, menjauhkan diri dari teman-temannya yang lain yang dianggapnya tidak seperti dia gitu, Pak? Kalau mereka ini konsep dirinya sehat dan baik, mereka justru suka dengan pergaulan. Mereka senang memperhatikan orang lain. Karena fokus mereka bukan lagi kepada dirinya dan merasa dirinya kurang dibanding orang lain. Jadi fokusnya lebih ke luar. Ya tentu semua orang tua berkeinginan punya anak seperti itu, Pak, yang punya konsep diri yang baik dan sehat gitu. Tetapi bagaimana atau apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membangun konsep diri seperti itu? Ada beberapa hal memang yang orang tua perlu perhatikan. Yang pertama, tentu saja orang tua perlu menyatakan kasih dan perhatian yang cukup kepada anak. Jadi kalau orang tua bisa menyatakan kasih, orang tua akan memperlihatkan bahwa anak ini memang layak untuk dikasihi. Dan ini membuat anak mempunyai konsep diri bahwa ya saya ini memang anak yang pantas untuk dikasihi. Dan hal yang kedua adalah kehadiran orang tua itu perlu cukup, dan juga di samping kehadiran, orang tua perlu menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Kehadiran orang tua dan komunikasi orang tua ini berfungsi untuk mengisi hidup anak, sehingga anak merasa hidupnya terisi, jadi tidak merasa hidupnya itu kosong. Soalnya anak juga memerlukan nasihat, arahan dari orang tua, sehingga mereka juga bisa tahu siapa mereka sesungguhnya. Tampaknya kehadiran ini yang mungkin kurang disadari Pak ya, bahwa memang itu berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri anak.
Iya, betul. Padahal ini penting karena anak membentuk identitas dirinya, jadi tahu dia itu siapa. Seringkali adalah berdasarkan identitas orang tuanya. Jadi seringkali kalau kita bertanya kepada anak, maka anak akan mengatakan, saya anaknya, dia sebut nama papanya atau sebut nama mamanya, dan dia suka kalau di anak laki-laki biasanya suka kalau misalnya dikatakan dia mirip dengan papanya atau anak perempuan dengan mamanya, karena ini memang dasar-dasar pembentukan konsep diri yang paling awal. Padahal sekarang kan kalau saya bayangkan di kota-kota besar ini orang tua yang dua-duanya sibuk bekerja, tidak terlalu hadir dalam kehidupan anak, mungkin cukup banyak juga yang tergantikan oleh televisi atau media-media yang ada, begitu Pak ya? Iya, dan ini saya kira kita perlu khawatirkan. Apakah ada dampak buruk yang langsung nyata gitu Pak? Iya, anak misalnya yang langsung terlihat adalah kehilangan arah biasanya. Dan kalau anak kehilangan arah, kemudian dia juga tidak punya konsep diri yang sehat, dia akan lebih mudah untuk dipengaruhi. Kalau pengaruh ini positif tidak apa-apa, tetapi kalau pengaruh ini misalnya dari teman-teman yang lebih nakal dan sebagainya, anak-anak seperti ini mudah sekali menyimpang. Dan mungkin juga akhirnya jadi gambaran diri itu tuh lebih ingin seperti tokoh-tokoh yang dia lihat di media-media itu ya. Mungkin bahwa orang yang cantik itu harus rambutnya panjang, mungkin rambutnya hitam, rambut seperti apa, wajah seperti apa, penampilan seperti apa, dan itu yang mempengaruhi mereka, Pak Herman ya? Betul, tepat sekali. Apalagi juga kalau misalnya anak laki-laki sering menonton film kekerasan misalnya, dan dia anggap itu jagoan, dia mengidentifikasikan dirinya dengan jagoan itu, mungkin saja anak-anak ini menjadi agresif sekali. Selain kedua hal tadi Pak Herman ya, apakah ada hal lain atau faktor lain yang bisa memengaruhi terbentuknya konsep diri pada anak itu? Hal lain yang juga penting adalah kalau kita ingin terbentuknya konsep diri yang positif, perlu orang tua menghargai anak-anaknya. Jadi anak memerlukan pujian, juga pengukuhan atas apa yang baik yang telah mereka lakukan. Kalau misalnya orang tua tidak berkomentar waktu anak bertingkah laku baik, tetapi kalau mereka begitu melakukan kesalahan, orang tua mencela, memarahi mereka, anak akan terus-menerus merasa mereka penuh kekurangan dan tidak layak. Konsep diri mereka jadi buruk. Dengan demikian, mereka kadang-kadang harus berjuang seumur hidup hanya untuk membuktikan bahwa diri mereka itu cukup berharga. Iya, saya jadi ingat juga dengan teman-teman yang pada masa kecilnya pernah mendapat panggilan-panggilan tertentu sesuai dengan kondisi tubuhnya gitu Pak ya. Mungkin waktu kecilnya gendut, sampai sudah dewasa walaupun sekarang kurus, tetapi tetap dengan panggilan gendut. Nah, hal-hal yang seperti itu apakah termasuk dalam penghargaan juga Pak Herman? Harusnya misalnya anak yang gendut dan sebagainya itu jangan diejek atau dicemooh, karena itu bisa menimbulkan seperti satu gambaran buruk ya di dalam konsep diri mereka. Nah, kita mengarahkan ke hal-hal yang positif, dan terutama adalah kita mengarahkan kepada sifat-sifat atau karakter baik mereka. Bagaimana dengan faktor keluarga, Pak Herman ya? Apakah keharmonisan keluarga itu akan, atau dan sebaliknya, yang ketidakharmonisan keluarga itu akan membentuk konsep diri anak, Pak? Wah, ini tepat sekali bahwa keharmonisan keluarga cukup banyak mempengaruhi konsep diri anak. Hubungannya seperti ini, kalau orang tua sering bertengkar dan rumah tangganya bermasalah, itu akan membuat anak merasa bahwa kehadiran anak-anaklah, kehadiran mereka lah yang membuat orang tuanya tidak harmonis. Memang ini tampaknya tidak logis, tetapi ini yang diyakini anak seringkali. Jadi mereka sering merasa buruk, meskipun sebetulnya pertengkaran orang tua ya memang bukan disebabkan oleh anak-anak.
Dan ya, di dalam beberapa keluarga, anak-anak ini yang menjadi korban atau kambing hitam. Sebaliknya, orang tua yang harmonis membuat anak merasa bangga dengan keluarga mereka. Dan keluarga mereka ini bisa menjadi sumber identitas diri mereka yang kokoh. Tadi Pak Heman menyebutkan tentang kasih, penghargaan, orang tua yang harmonis sebagai dasar untuk membangun konsep diri yang baik. Tapi pada kenyataannya kan anak-anak ini dengan sifat keberdosaan yang ada kadang-kadang juga memang butuh untuk ditegur, dimarahi atau bahkan dihukum, Mbak ya. Nah, dalam hal ini bagaimana kita bisa menerapkan pendisiplinan ini tapi juga tanpa merusak konsep diri anak? Kalau arahan, teguran, dan sanksi itu diberikan dengan porsi dan cara yang pas, maka berbagai cara seperti itu akan mempunyai dampak yang positif terhadap konsep diri anak. Jadi anak tahu arahnya, ada yang disebut sebagai konsep diri ideal. Jadi anak tahu apa yang harus dia tuju dan ya dia relatif cukup puas dengan dirinya, tetapi dia tetap mempunyai semangat untuk memperbaiki dirinya mencapai target konsep diri yang ideal yang dia cita-citakan. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya porsinya itu berlebihan dan sebagainya, atau juga terlalu keras dan sebagainya, itu akan berdampak negatif. Saya berikan contoh yang positif lebih dulu. Kalau misalnya anak TK, usia TK, dia mengambil mainan di sekolah dan dibawa pulang, padahal itu milik sekolah, maka kalau kita memberikan nasihat dan sebagainya bahwa, nah ini yang namanya mencuri, dan kita membimbing anak itu mengembalikan ke sekolah. Dan kalau anak ini sebelumnya sudah mendapatkan kasih yang cukup, biasanya anak ini akan mau bekerja sama. Selain itu, dia akan tumbuh kepercayaan diri sehingga dapat mendorong anak-anak lain untuk tidak melakukan pencurian yang serupa. Tetapi misalnya yang berlebihan adalah kalau kita menghukum anak ini, belum mengajarkan, belum memberi nasihat, belum cukup dengan menegur, tetapi tiba-tiba menghukum anak ini, kemudian mungkin menelanjanginya, mengurungnya di kamar mandi sampai berjam-jam. Nah, ini kita akan merusak harga diri mereka, karena anak-anak ini akan merasa dirinya dihina dan dipermalukan. Ada anak yang tidak mendapatkan perhatian tapi malah dicaci maki terus-menerus oleh orang tuanya gitu, Pak. Mungkin kehadirannya memang tidak diharapkan di tengah-tengah keluarga itu. Itu bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan konsep diri anak yang masih muda ini? Ya, ini akan berdampak buruk sekali. Jadi anak ini akan terus memandang dirinya secara negatif, secara buruk. Dan mungkin saja dia terbawa ke dalam depresi. Kadang-kadang perasaan ingin bunuh diri awalnya dari sini. Dia membenci dirinya. Bahkan ada juga yang dia membenci semua orang lain, termasuk orang tuanya. Nah, ini sebaiknya tidak dilakukan. Memang di tengah-tengah kita, sebagai orang dewasa, banyak persaingan-persaingan yang kita bisa lihat. Tetapi kita juga bisa menyaksikan bahwa di tengah-tengah dunia anak ini pun persaingan saat ini sangat ketat sekali, sangat kuat sekali gitu ya. Misalnya dengan barang-barang tertentu yang elektronik dan sebagainya. Nah, ini kan tidak semua orang tua itu mampu membelikan atau menyediakan apa yang diminta anak. Nah, dalam hal ini apakah ada pengaruhnya juga, Pak Eman? Ya, ini cukup besar pengaruhnya dan saya percaya ini kondisi yang sulit yang sedang kita hadapi. Tetapi kita bisa menjadikan ini suatu tantangan di dalam membangun konsep diri anak. Saya ingin mengutip gagasan dari Dr. James Dobson. Dia adalah seorang psikolog terkemuka di Amerika yang antara lain menyatakan bahwa konsep diri yang sehat itu dibangun di atas karakter yang baik. Artinya anak perlu diajarkan dari kecil bahwa yang membuat seseorang berharga di mata Allah adalah sifat kepribadiannya yang baik, bukan kekayaan atau kecerdasannya. Nah, ini harus dibangun dulu sebagai dasar, sehingga anak mempunyai kebanggaan diri. Nah, setelah itu kita baru bisa mengarahkan kepada anak bahwa hal-hal yang lain, misalnya kemewahan, itu tidak penting, tidak merupakan hal yang nomor satu. Memang tidak mudah, tetapi kita bisa membantu anak untuk menghadapinya. Jadi apakah itu berarti kita tidak perlu memberikan anak-anak hal-hal yang atau barang-barang yang mungkin
memudahkannya memudahkan anak tersebut sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, begitu Pak? Tentu tidak harus demikian. Kalau misalnya perkembangan teknologi itu memang sungguh diperlukan untuk pengembangan keterampilan dan intelektual anak, dan itu bisa kita usahakan, ya kenapa tidak. Tetapi kalau itu yang sebagai dasar dari konsep diri anak, maka itu akan menyimpang. Jadi kalau akhirnya mereka harus bersaing dengan kemewahan, nah ini akan menjadikan masalah karena persaingan itu tidak ada habisnya. Dan tidak semua kita tentu mampu untuk mengusahakannya. Tetapi kita mendasarkan diri pada fungsi. Jadi bukan kemewahannya. Kalau misalnya anak tidak perlu mempunyai HP, saat ini belum perlu. Kita tidak perlu memberikannya. Kecuali kalau memang kita merasa, ya anak ini memang sangat perlu. Karena kita juga perlu memantau dia ada di mana dan sebagainya. Nah, berikan HP yang secukupnya saja. Jangan yang terlalu mewah. Kemudian, kalau misalnya kita belum mampu mengusahakan seperti itu, nah kita juga harus memperkokoh konsep diri mereka, sehingga mereka bisa menghadapi rasa malu karena kalah di dalam persaingan dengan teman-temannya. Iya, soalnya kadang-kadang saya melihat ada anak-anak tertentu yang merasa lebih baik saya tidak usah diberi HP daripada saya diberi HP tapi sudah ketinggalan zaman, begitu Pak. Iya, dan ya itu karena mereka mulai merasakan yang namanya status sosial, gengsi, dan sebagainya. Makanya kita harus mulai dari awal, sejak dini. Anak itu diajarkan tentang firman Tuhan, tentang bahwa kemiskinan itu atau kesederhanaan bukan sesuatu yang hina, bahwa justru Tuhan itu menyebut yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan menjadi kaya ya. Di dalam kerajaan surga banyak orang-orang miskin yang mempunyai status yang tinggi di hadapan Allah. Nah, ini perlu kita tanamkan sejak mereka masih dini, masih belum tahu apa itu persaingan, apa itu gengsi, dan sebagainya. Nah, saya kira akan lebih mudah kalau mereka sejak kecil sudah mengenal firman Tuhan dengan baik. Memang anak kan memang punya kemampuan berbeda-beda, memang juga di dalam hal intelektualnya gitu. Kalau seseorang anak yang ya tidak terlalu pandai gitu Pak, seringkali dicemooh di kelasnya atau bahkan di tengah-tengah keluarganya. Nah ini bagaimana kalau orang tua itu bisa membantu supaya anak ini punya konsep diri yang baik gitu? Kalau orang tua ingin membantu anaknya mempunyai konsep diri yang baik, maka yang kita perlu lakukan yang pertama adalah jangan sampai kita memberi kesan kepada anak bahwa kita menganggap remeh atau juga kita menyetujui celaan-celaan terhadap mereka. Kemudian yang kedua, kita perlu membangun karakter yang baik pada mereka, dan itu yang kita jadikan sebagai salah satu patokan di dalam konsep diri mereka. Dan yang ketiga, kita juga memperhatikan keunggulan-keunggulan mereka. Bukan saja menghargainya, tetapi kita kembangkan. Sehingga mereka punya kebanggaan juga. Meskipun mereka tidak perlu menjadi misalnya juara 1 atau jago olahraga di bidang yang lain, misalnya musik atau melukis. Tetapi setidaknya mereka mempunyai pengalaman istimewa di dalam hal keunggulan ini. Nah, dengan demikian, kalau mereka mempunyai kebanggaan, mereka tidak dengan mudah terseret ke sana dan ke sini. Masalahnya sistem pendidikan yang ada seringkali mengelompokkan anak cerdas atau tidak cerdas itu dari prestasi akademis, Pak ya. Jadi yang kadang-kadang orang tua suka tanyakan, anaknya ranking berapa, kamu ranking berapa. Jadi itu membuat anak tuh jadi tertekan walaupun dia tahu dia punya kelebihan di bidang yang lain, begitu Pak. Betul, iya. Jadi memang tidak mudah. Kita bisa membantu antara lain dari beberapa cerita tokoh-tokoh terkenal. Ada banyak tokoh terkenal, misalnya seperti Thomas Alva Edison atau Einstein dan sebagainya, yang waktu kecilnya dianggap bodoh, dianggap lamban dan sebagainya.
Bahkan Edison pernah dikeluarkan dari sekolah. Nah, dengan cerita-cerita ini, mereka dibantu untuk merasa lebih percaya diri, lebih mempunyai konsep diri yang positif. Karena pada akhirnya yang menentukan seseorang itu hidupnya memuaskan atau tidak, dan kemudian apakah mereka cukup sukses di dalam hidup, itu bukan kecerdasan, itu bukan unsur utama. Tetapi yang antara lain adalah konsep diri ini, konsep diri yang positif. Pak Iman, ada anak itu yang mudah sekali ya, dipengaruhi oleh teman-temannya yang untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang tidak baik gitu. Nah, apakah ini juga berkaitan dengan konsep diri anak itu yang buruk gitu? Kalau anak mudah terseret dengan itu, mudah dipengaruhi, berarti memang dia kurang teguh ya. Dia cenderung mempunyai konsep diri yang buruk karena dia tidak mantap dengan dirinya, dan karena itu dia perlu mengandalkan orang lain. Jadi dia lebih menghargai pendapat orang lain daripada pendapatnya sendiri. Memang kadang-kadang di rumah kita itu sudah berusaha untuk memberikan konsep diri yang baik, membentuk konsep diri yang baik. Tetapi anak kan makin besar, makin bersosialisasi dan banyak bertemu dengan orang-orang lain. Dan di sini bagaimana pengaruhnya yang negatif itu supaya bisa dicegah gitu, Pak? Kalau misalnya anak kita dihina atau diejek oleh anak lain, yang pertama kita mesti memberi peluang kepada anak untuk menumpahkan unek-uneknya. Kita tidak boleh mengabaikan demikian saja dan ya sudah, tidak usah dihiraukan dan sebagainya. Tetapi kita perlu terbuka dan menyatakan bahwa kita juga sedih mendengar ejekan itu. Nah, kalau kita membuka diri seperti itu, anak akan lebih banyak bercerita dan menumpahkan perasaannya. Dan yang kedua, setelah mereka menumpahkan perasaannya, kita perlu memberi mereka kekuatan dan menghibur mereka. Kita bisa katakan misalnya semua nabi dan tokoh Alkitab yang baik-baik pun pernah diejek dan dipermalukan. Dan demikian juga tokoh-tokoh dunia yang lain. Misalnya penemu atau presiden atau tokoh-tokoh yang hebat yang lain. Itu semuanya pernah diejek orang. Nah, Pak Heman, kalau memang kita misalnya sebagai orang tua sudah menerapkan hal-hal yang Pak Heman sampaikan tadi ya, tentang membantu anak membentuk konsep diri yang positif, apakah ada peluang nih kalau anak-anak yang saat ini pada masa kanak-kanaknya mempunyai konsep diri yang sehat, tapi ternyata di kemudian hari di masa dewasanya menjadi orang yang mungkin terlibat dalam kriminal, menjadi pelaku kejahatan, atau mungkin berubah menjadi orang yang tidak disukai lagi oleh orang-orang di sekitarnya? Ada saja peluang untuk itu, karena konsep diri juga terus bertumbuh, berubah seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman hidup. Tetapi saya percaya bahwa kalau anak sudah mempunyai dasar konsep diri yang kokoh dan sehat, kemungkinan perubahan ke arah yang buruk itu dapat dikurangi sampai sekecil mungkin. Jadi memang ada peluang, tetapi peluangnya lebih kecil. Ya, Pak Iman, ini sesuatu yang sangat penting, pembentukan konsep diri anak, dan bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk bangsa ini. Dan dalam hal ini, apa yang Pak Iman mau sampaikan dari firman Tuhan, Pak? Saya ingin kutip dari Mazmur 139, ayat 13-17. Ini Mazmur Daud. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ini menggambarkan bahkan waktu kita belum lahir pun, Tuhan sudah membentuk kita dengan begitu ajaib. Ya, jadi ini sebuah doa yang indah sekali yang disampaikan oleh Daud, dan tentunya akan menolong kita semua untuk bisa menaikkan pujian seperti ini. Terima kasih Pak Iman juga Ibu Esther untuk kesempatan perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga.
Kami baru saja berbincang-bincang tentang membangun konsep diri pada anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.